Jangan berteman sama orang yang punya penyakit iri. Apa penyakit iri itu? Nggak seneng ngelihat orang lain dapat nikmat, nggak suka ngelihat orang lain bahagia. Ini iri nih. Iri. Tetangganya beli motor, demam. Tetangganya beli mobil, opnam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para tuan guru, para asatiz dan asatizah, wabil khusus pimpinan Yayasan At-Tanwir, Tuan Guru Haji Subhi Tanwir, mata'anallah bituli hayati. Yang saya hormati pejabat pemerintah, hadir di tengah-tengah kita Bapak Wakil Bupati, Bapak Kades, panitia pengajian, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Manusia adalah makhluk sosial yang harus bermasyarakat. Sebab itu kita nggak bisa hidup sendirian. Siapa dan betapapun kita perlu orang lain dan orang lain perlu kita. Iya Bu? Apaan? Perlu orang lain. Pantas kalau Quran mengajarkan kita, hai manusia, hiduplah kalian lita'arafu, bergaul. Quran ngajarin kita hidup di tengah masyarakat harus bergaul. Siapa dan betapapun kita perlu orang lain dan orang lain perlu kita. Jelas? Jelas. Sebab itu yang perlu diingat, dalam bergaul pasti akan membawa dampak baik dan dampak buruk. Betul atau tidak? Betul. Dampak baiknya kita ambil, dampak buruknya kita tinggalkan. Apa saja pergaulan yang membawa dampak buruk mesti kita tinggalkan. Ini saja yang ingin saya sampaikan nih. Mudah-mudahan pidato saya malam ini selesai dalam waktu 5 menit. Pidato di Puyung sampai jam berapa? Jam 12. Udah nggak bayar, nawar lagi. Minta tolong soundnya, echo-nya matikan saja. Suaranya tolong bulatkan nih Mas. Cek 1 2, echo-nya dimatikan saja. Cek 1 2, treble-nya turunin dikit. Suaranya biar bulat. Cek 1 2, volumenya besarkan sedikit Mas. Cek, terlalu besar. Ini treble-nya masih ini. Treble-nya turunin aja. Cek 1 2, dah, makasih. Pak Wabub, soundnya udah lunas belum itu Pak Wabub? Bapak Ibu saudara-saudara, apa saja pergaulan yang membawa dampak buruk mesti kita tinggalkan. Pertama, jangan berteman sama orang yang punya penyakit iri. Apa penyakit iri itu? Nggak seneng ngelihat orang lain dapat nikmat, nggak suka ngelihat orang lain bahagia. Ini iri nih. Iri. Tetangganya beli motor, demam. Tetangganya beli mobil, opnam. Di rumah sakit dengar tetangganya bikin rumah, modar sekalian.
Padahal yang diajarkan baginda Nabi kepada kita umatnya, kalau saudaramu mendapat nikmat, dia senang, kamu ikut merasakan kesenangannya juga. Betul. Tetangganya beli motor, alhamdulillah tetangga saya beli motor baru. Kapan-kapan kan saya bisa minjem. Nyusul. Kalau dikasih. Tetangganya beli mobil, alhamdulillah tetangga saya beli mobil. Kapan-kapan kan saya bisa minjem. Tetangganya punya istri baru. Nggak boleh yang ini, nggak boleh. Yang diajarkan Nabi, kalau tetanggamu dapat nikmat, saudaramu mendapat nikmat, dia senang, kamu ikut merasakan kesenangannya juga. Tapi sebaliknya, kalau tetanggamu mendapat bencana, terkena musibah, dia susah, kamu ikut merasakan kesulitannya juga. Saudara, kita hidup di kampung, pasti ada saja orang yang punya penyakit iri. Betul atau tidak? Betul. Kenal saja boleh, tapi berkawan akrab nanti dulu. Apa sebab? Penyakit irinya khawatir nular kepada diri kita. Jelas? Jelas? Satu. Yang kedua, hindari dalam pergaulan berteman dengan orang yang senangnya bohong. Bohong. Apa itu bohong? Memanipulasi kebaikan demi keuntungan dirinya sendiri. Orang lain yang bekerja, orang lain yang berusaha, orang lain yang berkarya, karyanya diakuin, padahal dia sendiri nggak ngapa-ngapain. Ini bohong nih. Persis kata orang, ayam yang bertelur, sapi yang dapat nama. Ayam mati-matian bertelur, sapi yang dapat nama. Tuh, telur mata sapi. Pengen dilihat punya karya, pengen dilihat paling berjasa, tapi memanipulasi kebaikan demi keuntungan dirinya sendiri. Tukang bohong. Tukang bohong. Ada di tengah-tengah kita dalam kehidupan bermasyarakat orang yang senangnya bohong. Kata Bung Hatta begini, nggak pinter bisa diperbaiki dengan banyak belajar jadi pinter. Nggak pengalaman bisa diperbaiki dengan banyak latihan jadi pengalaman. Tapi kalau nggak jujur, susah diperbaiki. Kenapa? Sekali ada bohong, akan ada bohong-bohong berikut di belakangnya. Betul. Kenal saja boleh, tapi berkawan akrab nanti dulu. Kenapa? Sifat bohongnya kita khawatir nular ke dalam diri kita. Jelas? Jelas. Yang ketiga, hindari dalam pergaulan berteman sama orang yang senangnya ngomong melulu. Apaan saja dikomentarin, tapi nggak pernah memberikan solusi. Apa saja diomongin, tapi nggak pernah memberikan jalan keluar. Bapak Ibu saudara-saudara yang perlu kita sadari, kita hidup di tengah masyarakat, pasti bakalan ada orang yang ngomongin kita. Betul apa tidak? Betul. Saya diajarin begini sama abah saya, Allah yarham Ki Haji Zainuddin MZ, bapak saya. Bapak saya. Bapak saya. Ibu kenal Ki Zainuddin MZ? Kenalan di mana? Saya diajarin gini sama abah saya, Fikri, kalau kamu berjalan di atas nilai kebenaran, nggak usah pusing dengerin omongan orang, karena tetap aja pasti akan ada yang ngomongin kamu. Selama kamu yakin berjalan di atas nilai kebenaran, maju terus dan teruslah berbuat, jangan pernah takut salah. Tuh saya diajarkan gitu sama abah saya tuh.
Dan memang terbukti saudara, kita hidup di tengah masyarakat nih, jangankan kita berbuat salah, kita berbuat benar saja masih diomongin yang enggak. Betul betul tidak? Betul. Saudara nih datang ke pondok pesantren Darut Tanwir ikut pengajian, enggak semua orang puyung seneng. Betul? Apa dipikir malam ini kita bikin pengajian di sini semua orang puyung senang? Belum tentu saudara. Ada yang mulutnya diam saja, tapi hatinya gerutu. Bikinlah pengajian, mudah-mudahan nanti pas waktunya hujan turun lebat. Betul apa tidak? Jangankan kita berbuat salah, kita berbuat baik saja, kita nggak lepas dari mulut usil orang lain. Selama kita berjalan di atas nilai kebenaran, maju teruslah, pantang mundur ke belakang. Jangan pernah takut salah berbuat dalam kebenaran. Tuh saya diajarkan abah saya tuh. Allahu Akbar. Maka saya titip pesan, adik-adik saya, para remaja, para pemuda, khususnya santri pondok pesantren Darut Tanwir. Para remaja, para pemuda, santri Darut Tanwir, saya ingin titip pesan pertama, banggalah kalian jadi seorang santri. Ya Allah, Lombok ini luar biasa. Lombok masyarakat yang dikenal taat kepada agama dan kuat megang tradisi budaya. Betul betul tidak? Teman saya banyak betul orang-orang dari Lombok, dan umumnya mereka ya, tolong banser anak-anak kita diatur. Repot kalau pidato ada saingan, repot urusan. Sampai mana saya ngomong? Saya bangga dan bersyukur teman-teman saya banyak dari Lombok ini lulusan pesantren. Bahkan ketika saya berangkat haji atau umroh, mutawif di sana itu kebanyakan adalah anak-anak kita, anak-anak Lombok luar biasa. Alhamdulillah. Makanya saya titip pesan, ada anak-anak saya santriwan, santriwati pondok pesantren Darut Tanwir, banggalah kalian masyarakat Lombok yang mengenyam pendidikannya di pondok pesantren. Banggalah kalian jadi santri. Alhamdulillah. Saya dari dahulu sampai sekarang, sampai menutup mata nanti, saya tetap bangga jadi seorang santri. Sampai sekarang saya belum pernah dengar ada santri hidupnya belangsak. Belangsak itu apa belangsak? Gembel. Sengsara. Gembel. Sampai sekarang saya belum pernah mendengar ada santri hidupnya sengsara. Alhamdulillah, santri hidupnya berkah. Dari mana? Dari pondok pesantrennya, dari guru-gurunya. Banggalah kalian jadi seorang santri. Allah. Gak usahlah saya ngomongin tuan guru kita, tuan guru Haji Subhi. Saya ngomongin diri saya aja. Saya bangga jadi santri. Alhamdulillah, hidup saya berkah. Nggak percaya tanya istri saya tuh. Istri saya kalau mau beli buah, kalau pengen buah-buahan nggak pernah beli. Dan berkah. Ada saja panitia pengajian yang datang bawain parcel. Makanya nanti selesai pengajian dari sini parcel ada tuan guru. Insyaallah mobil penuh. Banggalah kalian jadi santri, insya Allah kehidupan kalian berkah. Berkah dari mana? Pondok kalian dan guru-guru kalian. Itu yang membuat hidup kalian insya Allah bertambah berkah dalam kehidupan dunia, lebih-lebih akhirat nanti. Amin. Karena itu saya titip pesan yang kedua, adik-adik saya, anak-anak saya, para remaja, para pemuda, khususnya pemuda muslim dusun Puyung. Desa Puyung. Para pemuda Desa Puyung, para pemuda, Hoi. para pemuda,
Saya titip pesan, selama kalian berjalan di atas nilai kebenaran, maju terus, nggak usah dengerin omongan orang. Teruslah berbuat, jangan pernah takut salah berbuat dalam kebenaran. Andai kata kalian salah berbuat dalam kebenaran, masih lebih baik daripada kalian tidak pernah salah karena tidak pernah berbuat dalam kebenaran. Saudara baca Quran salah masih lebih baik daripada saudara tidak pernah salah karena tidak pernah baca Al-Quran. Saya dong baca Quran gak pernah salah. Bacanya kapan? Nggak pernah. Matamu soek. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, malam ini daripada kita ikut ngomentarin omongan orang, kalau ada orang yang ngomongin kita, yakinlah sesungguhnya sedang terjadi transfer pahala. Pahala kita ditambah, dosa kita berkurang. Pahala kita ditambah dari mana? Dari orang yang ngomongin kita. Dosa kita berkurang kemana? Ditumplekin sama orang yang sedang ngomongin kita. Maka daripada kita ikut ngomentarin orang, malam ini saya ingin mengajak masyarakat Desa Puyung. Pertama, lebih baik kita perbanyak kalimat istighfar. Betul apa yang tadi disampaikan Tuan Guru kita, Tuan Guru Haji Subhi At-Tanwir. Daripada kita ikut ngomentarin orang, lisan kita basah dengan berbagai macam maksiat dan dosa, maka mulai malam ini dan seterusnya perbanyaklah lisan kita ini dengan kalimat istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Allahumma arhamna Allahumma ansurna Allahumma ighfir lana Allahumma iftah lana Allahumma arzuqna Astaghfirullah minal khataya. Penghancur, pelebur, peluntur dari salah dan dosa yang tiap saat kita lakukan adalah kalimat istighfar. Bukan cuma itu, keutamaan istighfar luar biasa. Allah akan mengabulkan hajat dan keinginan hamba-hambanya yang mendawamkan kalimat istighfar. Saudara, adalah ulama besar bernama Imam Ahmad bin Hambal. Satu hari Imam Ahmad bin Hambal hatinya terdorong betul ingin datang ke kota Baghdad. Bu, Ibu tahu Baghdad? Perempatan Senggigi belok kanan. Tahu.